Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kegiatan pertama yang dilakukan Presiden di provinsi ini, yakni mengunjungi pusat pemasaran dan distribusi ikan Brondong yang terletak di Kabupaten Lamongan. PPDI Brondong berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, yang menjadi tempat bongkar muat dan fasilitas menunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat. Di lokasi tersebut, selain meninjau sarana dan prasarana fasilitas perikanan, Kepala Negara juga berdialog dengan perwakilan nelayan setempat. Presiden mengungkapkan berdasarkan paparan yang disampaikan perwakilan nelayan, para nelayan masih dapat melaut dengan hasil tangkapan yang diperoleh juga masih normal. Para nelayan juga menyampaikan beberapa keluhan serta meminta bantuan pemerintah. Salah satunya adalah mengenai pendangkalan yang terjadi di 2 lokasi di pelabuhan. Perbaikan tersebut diharapkan Kepala Negara dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan. Kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap pada tahun 2020 lalu, kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton. Dalam kegiatan ini, Presiden antara lain didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhro Nur Effendi. Kementerian Perindustrian terus mendorong masyarakat Indonesia untuk mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, terutama produk industri lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Langkah strategis ini guna membangkitkan gairah usaha di tanah air, sekaligus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Gernas BBI merupakan sebuah gerakan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2020 sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri, khususnya sektor industri kecil menengah, serta mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal agar industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. Indikator tersebut juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik dan tingginya kepercayaan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya adalah dukungan untuk produk lokal. Pada 2021 ini adalah tahun kedua Gernas BBI diselenggarakan dengan Kemenperin bertindak sebagai Movement Manager pada bulan Mei 2021 dengan mengusung tema Festival Joglo Semar. Kampanye ini melibatkan pemerintah daerah, pelaku IKM, platform teknologi pemasaran, pembayaran, logistik, serta ekosistem pendukung industri dan masyarakat. 1 tahun yang lalu, tepatnya tuh tanggal 14 Mei 2020, Bapak Presiden, Bapak Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi bulan ini adalah ulang tahun Bangga Buatan Indonesia yang pertama. Dan kita tahu semua bahwa gerakan tersebut merupakan langkah penyelamatan ekonomi bangsa yang ditopang oleh pelaku usaha dan juga secara khusus industri kecil dan menengah. Jadi kalau kita tahu gerakan ini merupakan suatu gerakan bersama semua kementerian dan lembaga, pelaku usaha dan juga masyarakat untuk mencintai dan juga membeli produk lokal karena kita bangga dengan buatan Indonesia. Jadi pemerintah akan terus mengkampanyekan semangat cinta dan bangga produk lokal ini supaya industri Indonesia itu dapat terus bertumbuh di negeri sendiri. Jadi kita patut bersyukur karena membaiknya industri Indonesia itu ditunjukkan dengan terus meningkatnya angka dari Purchasing Manufacturing Index atau yang dikenal dengan angka PMI. Jadi kalau kita lihat PMI kita itu mulai membaik terus, mengalami ekspansi 3%, di bulan April menjadi 54,6. Kalau PMI ini di atas 50, itu menandakan bahwa yang namanya industri itu sudah mulai menggeliat. Artinya apa? Industri itu mulai memproduksi barangnya dengan lebih baik lagi. Sasaran Festival Joglo Semar adalah meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan value creation bagi IKM, dan meningkatkan permintaan produk artisan Indonesia. Gernas BBI adalah salah satu perwujudan peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk selalu mendorong serta membuka akses masyarakat untuk lebih mudah belanja produk lokal terutama produk IKM.
Kemenperin terus melakukan pembinaan dan pengembangan IKM agar hasil produksinya memiliki kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar, salah satunya melalui program e-Smart IKM yang bertujuan mendorong pelaku IKM berjualan di platform digital antara lain melalui marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Indotrading, dan Dana. Hal ini menjadi perwujudan dalam rangka implementasi Making Indonesia 4.0 untuk memperdayakan pelaku IKM melalui penguasaan teknologi e-bisnis. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta memastikan sekaligus memantau destinasi wisata, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin saat libur lebaran. Seperti diketahui, di musim lebaran tahun ini pemerintah memutuskan untuk menunda sementara mudik guna menekan penyebaran COVID-19. Namun untuk kegiatan wisata lokal masih diperbolehkan tetap dengan memperhatikan data-data yang ada. Keputusan ini berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, dengan juga melihat aglomerasi yang ditetapkan. Untuk itu, Menparekraf Sandiaga mendorong pelaku usaha, baik destinasi wisata ataupun sentra ekonomi kreatif, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, tapi kita fokus dulu terhadap 3 zona yang ada di Bali, 2 zona yang ada di Batam, dan setelah itu pada tahap selanjutnya mungkin kita akan perluas. Kita yakin bahwa saat ini fokus kita wisatawan Nusantara. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa saat nanti perbatasan dibuka dengan travel corridor arrangement, kita bisa juga menginterkoneksikan masing-masing zona hijau ini tentunya untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan tentunya menggairahkan kembali sektor pariwisata ini. Menparekraf sangat berharap protokol kesehatan yang ketat ini dapat dijaga agar destinasi dan sentra ekonomi kreatif tidak menjadi pemicu klaster baru. Terkait travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan persiapan terus dilakukan sambil memantau situasi pandemi COVID-19 di Batam dan Bintan serta zona Bali. Kemenparekraf juga secara aktif berkoordinasi secara intensif lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan unsur Pemda di 3 zona tersebut. Dari hasil monitoring dan evaluasi sementara yang dilakukan, kawasan wisata Bintan Resort Cakrawala di Lagoy Bintan saat ini memenuhi kriteria aman dengan tingkat risiko rendah. Positivity rate di bawah 5%, juga merupakan kawasan enclave dan tidak bersinggungan langsung dengan penduduk. Sistem protokol kesehatan yang baik, terdapat pembagian zonasi dalam kawasan, dan dukungan layanan kesehatan yang sangat memadai. Tim Eljon Media melaporkan.